Om Swastiastu, selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 1, yaitu struktur angka batang. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Putra, NIM 127. Yang kedua ada Kadek Surya Praskadinata, NIM 142. Yang ketiga saya sendiri, Luhputu Indira Sprapelevi Putri Salain, NIM 152. Selanjutnya ada Ana Agung Ayu Mirah Maharani, NIM 154. Selanjutnya Nikade Berliana Sainstisya, NIM 160. Selanjutnya ada Ikade Kusuma Darmadi, NIM 138. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Struktur rangka batang. Rangka batang adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga. Elemen rangka batang terbuat dari material kayu, baja, aluminium, dan sebagainya. Dalam struktur rangka batang, dipilih bentuk segitiga karena bentuk segitiga adalah suatu bentuk yang stabil, tidak mudah berubah. Pada struktur rangka batang, titik buhul sebagai sambungan tetap stabil. Dianggap atau berperilaku sebagai sendi. Untuk menyambung titik buhul digunakan plat buhul. Pada struktur baja, sambungan-sambungan pada plat buhul digunakan baut, paku, keling, atau las. Sedangkan pada konstruksi kayu menggunakan sambungan baut, pasak, atau paku. Selanjutnya ada prinsip-prinsip rangka batang. Yang pertama itu pembentukan segitiga. Rangka batang adalah susunan elemen-elemen linier yang membentuk segitiga atau kombinasi segitiga, sehingga membentuk rangka yang tidak dapat berubah bentuk apabila diberi beban luar tanpa adanya perubahan bentuk pada satu atau lebih batangnya. Setiap elemen dianggap tergabung pada titik hubung berupa sendi, di mana semua beban dan reaksi terjadi pada titik hubung tersebut. Prinsip yang utama bahwa konfigurasi segitiga tersebut harus berada pada kondisi stabil. Selanjutnya adalah konfigurasi tidak stabil. Contohnya terlihat pada gambar pada slide, yaitu garis putus-putusnya menunjukkan mekanisme runtuhnya atau kolaps bila dibebani. Bentuk tersebut dapat dengan mudah berubah bentuk atau runtuh bila dibebani tanpa adanya perubahan panjang pada setiap batangnya. Selanjutnya ada konfigurasi stabil. Gambarnya terlihat pada slide, yaitu bentuk segitiga lebih stabil karena deformasi yang diakibatkan beban luar bersifat minor dan diasosiasikan dengan perubahan panjang pada tiap batangnya. Selain itu ditunjukkan juga dengan tidak adanya perubahan sudut antara dua batang bila struktur tersebut dibebani. Selanjutnya ada gaya batang. Gaya batang yang terjadi pada struktur stabil akibat beban luar yang bekerja. Gaya-gaya batang yang dapat terjadi adalah tarik dan tekan pada gambar C, gaya tekan semua. Tidak ada lentur pada struktur tersebut. Selanjutnya itu konfigurasi. Karena susunan segitiga dari batang-batang adalah bentuk yang stabil, maka sembarang susunan segitiga juga membentuk struktur yang stabil dan kaku. Gambar pada slide yaitu yang paling atas itu konfigurasi stabil, yang di bawah itu gaya tarik dan tekan pada batang akibat beban yang bekerja pada simpul. Ide ini merupakan prinsip dasar penggunaan rangka pada batang gedung karena bentuk yang kaku yang lebih besar untuk sembarang geometri dapat dibuat dengan memperbesar segitiga tersebut. Pengaruh beban pada luar struktur adalah berupa gaya tarik dan tekan murni pada setiap batangnya. Pola tarik dan tekan pada masing-masing batang dapat berubah tergantung bagaimana beban luar bekerja. Pada gambar, di mana rangka batang hanya menerima beban vertikal saja, maka pada seluruh batang atas mengalami gaya tekan dan seluruh batang bawah mengalami gaya tarik. Beban luar hanya bekerja pada titik hubung batang berupa beban terpusat. Bila beban bekerja pada batang, akan timbul tegangan lentur, sehingga dapat mengakibatkan desain batang menjadi lebih rumit dan efisiensi keseluruhan batang menjadi berkurang.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis rangka batang. Struktur rangka batang merupakan kumpulan dari batang-batang yang mana gaya-gaya batang tersebut harus diketahui. Dalam hal ini, gaya-gaya batang tersebut beberapa gaya tarik atau tension force atau tekan compression force. Jenis-jenis rangka batang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu struktur jembatan dan struktur atap. Selanjutnya ada pemodelan rangka batang. Pemodelan ini dibagi menjadi 5. Secara umum dalam analisis struktur batang dikenal beberapa tipe struktur. Yang pertama ada rangka bidang. Struktur terbentuk dari elemen-elemen batang lurus atau lazimnya prismatis yang dirangkai dalam bidang datar dengan sambungan antar ujung-ujung batang diasumsikan sendi sempurna. Beban luar yang bekerja harus berada di titik-titik bahul atau titik sambungan dengan arahan sembarangan, namun harus sebidang dengan bidang struktur. Bentuk dasar dari rangkaian batang-batang tersebut umumnya berupa bentuk segitiga. Yang kedua ada balok silang, yaitu struktur bidang yang dibentuk oleh balok menerus yang saling bertemu atau bersilang, post and beam. Struktur portal sangat sederhana dengan sambungan atau tumpuan struktur antara balok dengan kolom menggunakan tumpuan sederhana atau bebas. Next. Yang ketiga ada portal bidang. Struktur gabungan dari sejumlah elemen atau batang di mana pada setiap titik simpulnya dianggap berperilaku sebagai kepit dan setiap elemennya hanya dapat menerima gaya berupa gaya aksial, gaya geser, dan momen lentur. Yang keempat ada portal ruang, yaitu merupakan sistem struktural rangka 3 dimensi yang terdiri dari batang-batang yang saling menyambung dan tidak menerima gaya momen dan torsi sehingga gaya yang terjadi hanya gaya aksial. Next. Yang terakhir ada rangka ruang, di mana strukturnya terbentuk dari elemen-elemen batang lurus atau lazim prismatis yang dirangkai dalam 3 ruang dimensi dengan sambungan antar ujung-ujung batang diasumsikan sebagai sendi sempurna. Beban luar yang bekerja harus berada di titik buhul atau titik sambungan dengan arahan sembarang dalam ruang 3 dimensi. Jenis tumpuannya yaitu lazimnya jepit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis rangka batang. Yang pertama, stabilitas. Tahap awal pada analisis rangka batang adalah menentukan apakah rangka batang itu mempunyai konfigurasi yang stabil atau tidak. Secara umum, setiap rangka batang yang merupakan susunan bentuk dari segitiga merupakan struktur yang stabil. Pola susunan batang yang tidak segitiga umumnya kurang stabil yang akan runtuh apabila dibebani. Karena rangka batang ini tidak mempunyai jumlah batang yang mencukupi untuk mempertahankan hubungan geometri yang tetap antar titik-titik hubungnya. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk kestabilan rangka batang dapat dituliskan sebagai berikut. N sama dengan 2J min R. Keterangan jumlah simpul. N sama dengan jumlah batang. R sama dengan jumlah komponen reaksi RAF, RAH, RBV. Next. Selanjutnya, gaya batang. Prinsip dasar dalam menganalisa gaya batang adalah bahwa setiap struktur atau setiap bagian dari setiap struktur harus berada dalam kondisi seimbang. Gaya batang yang bekerja pada titik hubung rangka batang pada semua bagian struktur harus berada dalam keseimbangan. Prinsip ini merupakan kunci utama dari analisis rangka batang. Lalu cara grafis dengan metode Cremona. Metode Cremona adalah metode grafis di mana dalam penyelesaiannya menggunakan alat tulis dan penggaris siku atau segitiga. Luigi Cremona, Italia, adalah orang yang pertama menguraikan diagram Cremona tersebut. Pada metode ini, skala gambar sangat berpengaruh terhadap besarnya kekuatan batang karena kalau gambar terlalu kecil akan sulit pengamatannya. Next. Selanjutnya, cara analitis dengan metode keseimbangan titik
buhul. Pada analisis rangka batang dengan metode titik hubung atau join, rangka batang dianggap sebagai gabungan butang dan titik hubung. Gaya batang diperoleh dengan meninjau keseimbangan titik-titik hubung. Setiap titik hubung harus berada dalam keseimbangan, sehingga untuk menghitung gaya-gaya yang belum diketahui digunakan sigma H sama dengan 0 dan sigma V sama dengan 0. Cara analitis keseimbangan kriter. Metode keseimbangan potong atau Ritter adalah metode yang mencari gaya batang dengan potongan irisan analitis. Metode ini umumnya hanya memotong tiga batang, mengingat hanya ada 3 persamaan statis saja, yaitu sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma V sama dengan 0. Perbedaan metode Ritter dengan metode keseimbangan titik buhul adalah dalam peninjauan keseimbangan rotasionalnya. Next. Selanjutnya, cara analitis dengan metode gaya geser dan momen pada rangka batang. Metode ini merupakan cara khusus untuk meninjau bagian rangka batang memikul beban yang melibatkan gaya dan momen eksternal. Secara gaya dan momen tahan internal pada rangka batang. Agar keseimbangan vertikal potongan struktur dapat dijamin, maka gaya geser eksternal harus diimbangi dengan gaya geser tahanan total atau gaya geser tahanan internal, VR, yang besarnya sama tapi arah berlawanan dengan gaya geser eksternal. Efek rotasional total gaya yang internal tersebut juga harus diimbangi dengan momen tahapan internal sama dan berlawanan arah dengan momen lektur eksternal, sehingga memenuhi syarat keseimbangan, di mana MI sama dengan MR atau MI min MR sama dengan 0. Metode matris kekakuan mulai sering digunakan dalam analisa perhitungan struktur rangka batang karena metode ini memiliki ketelitian yang tinggi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di teman saya. Selanjutnya adalah studi kasus rangka batang, yaitu penerapan atap rangka batang atau terus pada pusat pelatihan dan kejuaraan olahraga bulu tangkis di Denpasar, Bali. Rencana gedung olahraga ini yang dikhususkan hanya untuk olahraga bulu tangkis dan difungsikan sebagai tempat latihan atlet yang terseleksi dan tempat kejuaraan olahraga itu sendiri yang terletak di Ibu Kota Provinsi Bali, Kota Denpasar yang dikelola oleh PBSI Bali. Gedung olahraga tersebut harus memiliki standar kualitas permainan yang baik, salah satunya harus memiliki arena yang bebas kolom, baik untuk atlet dan penonton. Mengingat arena bebas kolom dan adanya tribun, bangunan ini dipastikan memiliki bentang yang lebar, dengan lebar lebih dari 50 meter, tentunya membutuhkan sistem struktur yang mampu memenuhi fungsi tersebut. Oleh karena itu, sistem struktur tersebut adalah sistem struktur rangka batang. Next. Penerapan atap rangka batang pada rancangan. Atap rangka batang atau trus. Pada rangka batang atau dikenal juga dengan trus adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang-batang yang berbentuk segitiga. Elemen-elemennya dapat terbuat dari material kayu, baja, maupun aluminium. Dalam struktur rangka batang ini, bentuk segitiga dipilih karena bentuk segitiga adalah bentuk yang paling stabil dan tidak mudah berubah. Selanjutnya, dampak terhadap denah. Dampak penggunaan atap rangka batang terhadap denah bangunan dinilai positif karena jika ditinjau pada gambar 1 pada lantai 2 tersebut, terdapat ruang yang utama fungsinya bangunan ini, yaitu adanya arena dan tribun penonton yang memerlukan ruang bebas kolom. Dengan jumlah penonton yang ditargetkan sebanyak 5.000 jiwa dan 6 lapangan bulu tangkis yang dibutuhkan, bangunan ini pun memiliki bentang hingga 50 meter. Dengan tuntunan fungsi ruang dan kualitas ruang tersebut, rangka batang ini dinilai mampu memenuhinya. Next. Penggunaan atap rangka batang terhadap material ini
berdampak pada penggunaan penutup atap yang diharuskan menggunakan material yang ringan, yang dimana hal ini disebabkan karena bangunan memiliki bentang yang lebar sehingga agar tidak menambah beban yang cukup berat jika menggunakan atap berbahan tanah liat. Selain itu, penggunaan material utama rangkanya pun menggunakan material baja dengan kombinasi kayu untuk dapat menyerap panas yang diterima oleh baja. Next. Pada potongan bangunan dapat dilihat material pada bagian struktur trus yang digunakan yaitu baja L60, 66, baja L120, 88, baja CNP 14, baja CNP 40, plat 12 mm dan plat 10 mm. Selain itu, untuk dapat menampung beban yang dihasilkan oleh atap tersebut, kolom pun menggunakan kolom baja WF dengan ukuran 70 x 30 cm. Dipilih karena dipastikan dapat menampung beban yang disalurkan dari atap menuju pondasi. Penutup atap pun diharuskan menggunakan penutup yang ringan. Harus saya lihat dalam slide next. Selanjutnya, dampak terhadap tampak bangunan. Penggunaan atap rangka batang juga memiliki dampak terhadap tampak bangunan, yaitu di mana untuk proporsi maupun bentuk denah atap dapat kita atur sesuai estetika yang kita inginkan. Hal tersebut dilihat dari kemiringan atap menggunakan kemiringan 35 derajat. Next. Selanjutnya, dampak terhadap interior bangunan. Penggunaan atap rangka batang ini pun memiliki dampak terhadap interior bangunan tersebut, selain memiliki nilai estetika tersendiri karena diaplikasikan pada gedung yang memiliki bentang lebar, ruang utama pada gedung pun tercapai kualitasnya. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem struktur rangka batang ini dapat diterapkan pada gedung olahraga bulu tangkis karena dapat memenuhi pertimbangan fungsi dan kualitas ruang dengan baik. Struktur rangka batang ini dapat memberikan ruang yang bebas kolom pada arena dan tribun. Penggunaan sistem struktur rangka ruang ini pun tidak menghilangkan atau mengurangi nilai estetika terhadap atap bangunan tersebut karena rangka batang ini bersifat mudah dibentuk sehingga dapat dibuat sesuai dengan estetika masing-masing. Pada penerapannya pun atap rangka batang ini dapat dikatakan mudah karena materialnya yang mudah ditemukan dan sudah dipabrikasi sehingga pengerjaannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi Om.